Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herto Safaruli. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Semoga hari ini adalah hari yang baik untuk kalian dan untuk saya juga, dan dimudahkan rezekinya untuk kalian dan untuk saya juga. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini mumpung saya lagi ada di gudangnya Las Jaya, saya mau coba review, tapi bukan review alat ataupun bukan review satu produk, bukan, tapi kita coba review barang bekas yang kita beli dari pelapak-pelapak yang pada umumnya. Buat kalian yang pemula lagi mau ngebangun penggilingan daur ulang dan bingung, waduh takut saya kena tipu, takut saya kena barang yang jong gitu kan. Kalau untuk barang yang jong, kena tipu, langsung barang yang tidak sesuai lah istilahnya ya, yang tidak sesuai untuk sortir anak-anak pegawai, kalian tak ada rasa takutnya. Mungkin kalian bisa tahu maksudnya bagaimana cara pembelian rongsok itu tersendiri, barang-barang bekas itu tersendiri. Jadi intinya gini sih, kalau untuk bernegosiasi ke lapangan itu, mungkin kalian kalau hati perasaan belum percaya gitu ya, kalian boleh bawa silet ataupun cutter, kalian boleh sobek karungnya, karena kalian sebagai pembeli itu raja intinya. Dan kalau kalian melihat dari sisi dalam karung tersebut, barangnya oke, 70% 60% itu isinya barang dan tidak merugikan kalian, kalian boleh ambil barang itu. Tapi kalau kalian tidak percaya dengan barang itu dan barang itu tidak sesuai, kalian tidak usah lanjutkan pembelian itu. Kenapa? Karena jangan sampai namanya jual beli harus ada keuntungan dari sisi dua belah pihak. Tapi kalau kalian merasa rugi, ya jangan. Mendingan kalian batalkan aja. Semua udah pengalaman sih. Maksudnya saya udah ngalamin semuanya gitu. Makanya saya juga coba share ke kalian bagaimana agar kalian juga lebih hati-hati dalam pembelian barang. Nah, untuk yang kedua, kalau kalian nggak bawa cutter gimana nih? Gini aja, ya kalian minjem sih bisa. Kalian minjem aja sama yang itunya kalau nggak bisa. Kalau yang namanya barang itu biasanya gini, ada sistem kayak upkir. Kalau di pelapak itu ada sistem upkir, ada sistem potong berapa persen. Cuman selama saya buka ini, saya belum ngelakuin yang namanya upkir. Soal belum nyobain saya upkir. Kecuali kalau memang betul-betul saya kena jong banget itu barang, saya balikin itu mau nggak mau. Itu saya upkirin semuanya. Nah, tapi kalau kayak barang ada yang jelek, jadi saya nggak upkirin. Cuman saya lihat dulu kondisinya ada berapa persen. Waktu itu kondisinya karena saya pemula juga, saya butuh lapak banyak. Nah, makanya saya bermain gila lah istilahnya. Dan ini satu pelajaran juga, kalau kalian buka usaha tolong jangan karena kalian punya uang, awal starting kalian udah punya uang, kalian ngelakuin pembelian yang gila-gilaan. Itu tolong jangan dilakuin. Kenapa? Karena pertama kalian bisa merugikan kompetitor kalian juga, kalian bisa ngebanting harga-harga kompetitor kalian juga. Yang kedua, itu merugikan kalian juga. Kalau barang kalian jelek, duit kalian ngelayang tuh beberapa kilo. Itu kan 1 kilonya itu kan berapa, walaupun yang dihitung cuma 3.000 ataupun 1.000 2.000, tapi kan itu uang. Kalau dikumpulkan kan namanya barang rongsok itu kintalan, puluhan kilo gitu, bisa ratusan kilo, malahan ribuan kilo juga bisa. Jadi kalau kalian ngerasa itu nggak cocok, kalian tolong jangan pernah banting harga bersama kompetitor. Kalaupun memang mau matching harga aja. Tapi kalau beda harga boleh 200-300 no problem. Tapi kalau ibaratkan sampai kalian banting ribuan, wah itu tuh yang keterlaluan. Itu kalian bisa ngancurin pasar yang namanya kayak gitu. Itu pernah saya lakuin juga, dan akhirnya apa? Saya collab, saya hancur. Nah, intinya kalian jangan lakuin itu aja. Soalnya karena gini, kalau hancurnya itu bisa akibat dari barang yang tidak sesuai, ataupun dari barang yang tidak sesuai, terus barang yang sudah jadi pun susut besar gitu. Kayak gitu sih intinya.
Terus apalagi ya, untuk sebelum kita mereview itu saya coba sharing lagi soal kayak kalau apa ya. Nah, kalau kalian nggak bawa cutter, kalian nggak bawa apa-apa, kalian minjem juga nggak dikasih. Pernah tuh saya nggak dikasih pinjam cutter juga. Kadang-kadang saya pukul-pukul, karena kalau kerasan nih dulu pertama saya nikah itu saya langsung terjun ke rongsokan. Yang dimana saya cincin nikah saya itu udah jadi kunci, udah jadi key-nya saya nemuin ini barang atau bukan. Kenapa? Karena kadang gini, kalau saya pakai cincin itu kadang karung suka saya pukul-pukul. Contohnya bentar deh. Nah, contohnya saya punya ini. Ini cover motor. Cover motor ini dari ABS. Ini jenis ABS. Cover motor tuh ada juga impact, cuman pada umumnya biasanya ABS. Nah, ini kalau ibaratkan di dalam karung tuh kadang-kadang ada juga nih yang suka kayak gini. Jadi kalau karena kita pemain kerasan itu yang main ABS impact ini ya, karena keras. Jadi karena keras nih dibilangnya kerasan. Nah, dimasukin lapisannya ini, tapi di dalamnya ada lagi kayak bubuk-bubuk apalah, kayak bekas apkiran emberan kayak gitu. Nah, kita pukul-pukul di dalam karung nih biasanya. Cuma ini kurang akurat kalau kayak gitu doang. Cuman tapi saya biasanya kalau udah ringan langsung saya pukul, suaranya kayak gini, itu saya ambil. Kenapa? Karena otomatis kalau ringan itu namanya plastik itu nggak kayak besi. Dalam sekarung pasti aja harusnya ringan, tapi kalau menurut kalian normal, kalau kalian udah biasa udah terbiasa dalam pembelian barang seperti ini, pasti kalian udah tahu, langsung paham, oh ini normalnya tuh kayak gini, karung tuh isinya normalnya tuh harusnya kayak gini. Jadi kalau kalian coba pukul-pukul aja kayak gini ke dalam karungnya, pukul-pukul kayak ini, kalau ada suaranya ini suaranya kayak gini, oh ini bener nih pemain kerasan, barangnya kerasan. Terus kalau kalian angkat, oh ringan juga, karena ringan itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak memang bener-bener barang isinya PPC, nah langsung kalian tindih aja tuh karung. Kalau empuk banget itu kemungkinan PPC gitu sih. Kalau nggak PPC ya PET lah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini juga ada kerangka TV. Nah, kerangka TV ini high impact. Ini jenis high impact. Oh iya, lu bilang kan ini high impact tuh renyah, langsung ABS tuh alot, kan ini juga keras. Tapi kalau lu patahin secara paksa, kalian patahin aja ya patah, maksudnya patahnya cepat gitu, kroposnya cepat. Nah, tapi kalau kayak ABS kan nih tuh kan, kalian patahin juga cepat, maksudnya kalau mau dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena kropos. Nah, ini kan ada bekas patahan, kita patahin. Nah, tuh agak alot banget ya, karena ABS itu agak alot, untuk ngeluarin tenaganya juga lebih besar gitu. Nah, mungkin itu jadi untuk kalian yang pemula banget, hati-hati dalam soal pembelian barang ataupun negosiasi harga, itu diperhatikan banget. Karena jujur pengalaman gue pun sedikit suram dalam usaha plastik ini. Kenapa? Yaitu karena awalnya gue bermain seperti itulah istilahnya, karena gue punya duit, gue lakuin all in, gue buy semuanya. Nah, terus gue dalam penjualan juga kan ternyata gue susut banget. Nah, itu makanya kalian harus perhatiin itu kalau ibaratkan kalian mau usaha seperti ini, karena toh tanggung jawabnya besar juga dalam mengurus usaha seperti ini tuh. Kenapa? Kalian juga harus tanggung jawab soal limbah yang dihasilkan, karena kan limbah yang dihasilkan juga harus betul-betul kalian olah dan terbuang. Jangan sampai sampah tersebut menjadi penyakit untuk pegawai sekitar ataupun untuk jadi penduduk sekitarnya, dan menjadi hal negatif lah untuk usaha kalian. Yang ketiga, kalian juga harus betul-betul teliti dalam hasil sortir anak-anak juga, terus dalam hasil penggilingan juga. Kenapa? Karena banyak pengalaman saya juga
pengalaman gue juga seperti ini. Jadi kalau kalian nggak teliti nih terhadap anak-anak juga pegawai gitu, yang ditakutkan barang ini ngaco gitu, yang harusnya masuk ke high impact ini malah jadi ke ABS, yang harusnya masuk ke ABS malah jadi ke high impact, yang masuknya ke PP malah masuk ke ABS high impact gitu. Karena selalu ada seperti itu, selalu ada. Memang manusia ini nggak kayak robot, tidak luput dari kesalahan, cuman intinya kita mau minimalisir kesalahan itu, intinya kayak gitu. Nah mungkin kita langsung coba aja, kita ambil satu karung dan kita langsung review itu. Oke, mungkin kita pilih-pilih aja dulu ya. Maksudnya kita pilih karung yang mau kita review nih. Soalnya banyak banget tumpukan karung di sini. Yang isinya barang semua. Maksudnya bukan barang sih, barang rongsok semua ya. Apa ya? Yang mana yang kita ambil ya? Yang biar bisa cepat ya. Nah ini deh yang kecil deh, yang kecil. Kalau di lapak tuh kayak gini, misalnya kalian sobek aja, kayak gini kalian lihat nih. Nah kita coba review nih, barang yang kita beli itu apa aja isinya. Karena kan kita nggak tahu nih. Nah inilah, kalau kita review tuh ya gini, alat barang-barang sampahnya. Oke, ini HD, ini ada HDPE. Nah ini HDPE, ini barang-barangnya ya kita kumpulin di sini. HDPE, ini high impact, ini high impact. Kalian kalau pengen tahu high impact dan ABS itu gampang banget. Pertama, kenapa? Kalau high impact itu kalian oles bensin pasti akan lengket, Bentar, coba saya cek dulu ada nggak bensin. Nih, ini kan ada Pertamax ya. Kalian oles aja sini. Nih, ini lengket nih. Nih, ini udah mulai lengket. Otomatis ini ada ABS. Nah, kalau ini sih kalau dari sisi kerasan nggak dimasukin ke barang, soalnya ini udah masuk ke sampah. Ini ada dua kemungkinan, kalau nggak nilon ini apa ya, ini bentukannya sih kayak nilon sih, cuman ini kayaknya ke PP pun nggak masuk karena barangnya bukan PP sebetulnya. Nah terus ini ada dua kemungkinan, ini juga ada dua kemungkinan, banyak yang kayak gini itu. Nah, kalau nggak ABS FR, ini ABS PK. Ngebedainnya gimana? Kalian harus bakar ini. Kalau dia nyala, otomatis nyala dan asap hitam itu ABS. Tapi kalau kalian bakar dia nyala dulu tapi langsung mati lagi, otomatis ini adalah ABS FR. Dan kalau kalian oles pun ini nggak lengket, tuh, nggak lengket tapi licin biasa. Oke, nah terus ada ini juga, ini udah jelas high impact, ini barang high impact. Kenapa? Karena ini tuh bekas ini high impact, kita oles takutnya bukan. Nah ini lengket, tuh lengket, lihat lengket, ini high impact hitam. Nah dan kalau kalian beli barang rongsok, namanya rongsok itu pasti aja ada. Nah ini kan ini juga berat kan, ini mungkin kalau ditimbang mungkin ada kali setengah kilo ataupun ya seperempat pun ada kan yang gini. Nah ini sebenarnya yang jadi kalian buat susu tuh ini. Ibaratkan kalau kalian beli ini dalam hitungan 50 kilo, otomatis 50 kilo ini yang jadi barangnya itu cuma berapa gitu. Nah ini kan ininya aja yang bisa diambil. Ini PP kan, ini bahan PP. Nah ininya enggak, ini masuk ke sampah karena tidak ada pengolahan ini. Nah ini juga ada dua macam. Ini ada yang nilek, dan ini ada yang karet. Nah ini karet nih. Ini karet, ini jenis karet. Dan ini biasanya
kita nggak ini, yang ininya kita buang, dan ininya diambil karena ini PP, ininya PP. Maaf, sorry, ini itu kita harus, oh bukan PP ding, bukan PP. Oh ini adalah high impact, ini high impact. Ini high impact, cuman untuk ininya, untuk apa? Untuk bagian lengan ini kita buang. Untuk bagian lengan kita buang karena bukan barang. Terus di sini juga ada bekas dispenser ya, bekas dispenser ini ABS. Ini udah jelas ABS. Tuh, dari suara aja kayak gini. Jadi kalau kalian buat ngebedain dari suara ABS high impact atau kerasan dan PP ini kayak gini suaranya. Kerasan ini suaranya kayak gini. Kerasan itu pokoknya kalau dipukul pakai ini itu suaranya udah jelas beda. Nah, cuman kalian jangan kekecoh juga karena masih ada banyak jenis seperti PC itu ada yang suaranya hampir mirip seperti ini, juga PC juga ada. Nah, makanya kalian harus benar-benar hati-hati nih. Nah, kalau PP kan jelas. Kalau kalian pukul pun nih suaranya gepuk gitu. Nah, ini ABS. Ini kalau gue bilang ini bagus banget. Ini PS, bahan PS. PS ini hampir sama kayak ABS. Jadi kalau ibaratkan kalau dicolek pakai minyak itu lengket. Minyak yang kalau pengen akurat pakai Pertamax ya. Nah, ini jenis seperti ini. Ini kan PET nih, bahan PET. Ini kan sebetulnya nggak masuk lah ke kita ini ya. Sebagai pemain kerasan, nah malahan kita dapat lagi slab. Cuma ini bahannya yang ini masih ada besi. Biasanya kalau di kita sistemnya kayak gini, bro, untuk aturannya. Jadi kalau hasil sortir itu yang dijual ke kita itu adalah besi, plastik, jelas semau jenis apapun plastik yang kita terima itu pokoknya harus ke kita. Tapi untuk logam kita kasihkan ke jadi milik pegawai. Entah dia mau jual ke kita ataupun mau jual ke orang lain seperti itu. Dan PCB ya, kalau ada remote tuh PCB. Nah, ini banyak banget. Tapi kalau saya lihat ini semua 70% ini barang. Ini barang semua. Barang semua, nggak ada yang nggak barang sih. Tuh. Barang semua kayak gini. Ini ada dua macam. Ada bahan PP, kalau yang ini PP nih. Ada bahan PC juga, ada bahan PET juga. Jadi kalian jangan terkecoh. Nah, ini juga kan yang seperti ini udah jelas AS. Ini jenis AS. Dan kadang yang seperti ini itu ada bahan nilon gitu. Makanya harus hati-hati juga. Nah, terus apalagi yang sedikit susah ditebak itu. Nah, ini juga kan yang seperti ini adalah bahan H-Impact. Ini jenis H-Impact dan ini udah jelas ABS. Sorry. Oh, ini PP. Ini sorry bro, ini PP nih. Suaranya kayak gini. Nih, ini PP aja. Nah, terus apa lagi? Ini kaca ya, belingnya dia dibuang. Ini bahan H-Impact. Ini bahan H-Impact. Terus ini juga sama bahan H-Impact. Nah, ini ya barangnya bagus lah berarti ini. Nah, ini bonit ini nggak masuk, ini masuknya sampah. Ini udah nggak bisa didaur ulang. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai pendaur ulang. Harus betul-betul bisa membuang sampah ini sampai hangus. Entah bagaimana caranya, mau ini dibuang ke TPA, tapi tolong jangan buang ke TPA. Kalau mau cari pembakaran bukan insenerator tapi pembakaran sampah yang tanpa asap. Nah, kalau bisa kalian buat aja alat itu, ataupun memang ada di desa kalian, mendingan kalian buang ke situ. Kenapa? Karena seperti ini kan sebetulnya kalau ke TPA pun tidak diolah apa-apa gitu kan. Makanya sayangilah lingkungan kalian. Nah, di sini ini seperti PCB seperti ini jadi milik pegawai. Nah, ini PCB-nya kalau
pegawai bilang ini mahal banget karena ada chip yang seperti ini katanya. Nah oke. Terus apa lagi ya, banyak deh ini sampah-sampah bekas apa banyak. Nah ini seperti PCB kan, ini bahannya PP. Terus apa lagi, di sini banyak juga. Nah ini bahan PP juga, ini high impact, ini high impact. Nah ini bekas banyak kok. Nah ini bahan PE high impact juga. Nah high impact itu kan dibagi-bagi, jadi ada high impact PK, ini yang seperti ini masih masuk ke PK, ini masuk ke warna, ini warna juga. Tapi kalau bisa PS dipisah sih, karena PS itu terlalu apa ya, regas. Kalau di sini tuh regas, terlalu apa ya, renyah lah istilahnya. PS itu tipikalnya seperti itu. Nah jadi semua dibagi-bagi. Ini kan seperti ini adalah, ini tuh PPC nih, ini biasa PPC. Nah jadi intinya gitu aja sih. Ini sampah yang kita review nih, ini sampah yang kita review. Jadi kalau kalian nemuin sampah ini berat banget nih yang kayak gini nih, paling yang kalian dapet cuman apanya nih, nggak ada yang kalian dapet malahan. Soalnya ininya bukan ABS juga. Iya bukan ABS juga. Jadi ya makanya harus hati-hati lah intinya dalam soal pembelian barang ataupun sampah bagi pemula ataupun yang memang sudah jago juga. Tolong sharing-sharing aja, tambahkan bila memang ada yang perlu ditambahkan, dan terima kasih bila memang ini bermanfaat. Nah mungkin sekian dan terima kasih. Semoga sharing yang saya lakukan bermanfaat untuk kalian, untuk sahabat dulur juga. Nah tetap jaga lingkungan kalian. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Komen juga kalau ada kritik atau apapun, asal jangan kritik yang kasar-kasar. Boleh jahat tapi jangan kasar, gitu aja intinya. Ya udah, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.